Om Swastiastu Semeton. Pada kali ini saya akan membagikan video mengenai materi agama Hindu, keluarga Sukinah. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek pada penilaian akhir semester 1. Ayo kita simak. Sebelum kita lanjut membahas materi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nika Dwiantari dari kelas 11 OLW dengan nomor absen 21. Nah, materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian keluarga Sukinah. Sebelum itu, dari teman-teman semuanya ada yang tahu nggak sih apa sih itu keluarga Sukinah? Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberitahu teman-teman semuanya pengertian dari keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah merujuk pada keluarga yang dibangun berdasarkan kedamaian, cinta, dan kasih sayang yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam perspektif Hindu, pernikahan disebut wiwaha yang memiliki arti penting dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial, serta merupakan bagian dari dharma atau tugas kehidupan. Selanjutnya, yang pertama ada hakikat wiwaha dan sumber wiwaha. Nah, jadi hakikat wiwaha atau wiwaha pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan untuk mencapai tujuan hidup bersama, yaitu dharma, kebenaran, arta, kemakmuran, kama, kebahagiaan, dan moksa, pembebasan rohani. Selanjutnya, sumber wiwaha. Wiwaha memiliki dasar dalam kitab suci Hindu seperti Menamo Dharma Sastra, Bhagavad Gita, dan Upanishad yang mengatur tentang etika, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Bagian yang kedua yaitu tujuan dari wiwaha. Tujuan wiwaha terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, menjalankan dharma. Pernikahan adalah jalan untuk menjalankan dharma sebagai manusia, yaitu hidup sesuai dengan ajaran agama dan moralitas. Yang kedua, melanjutkan keturunan. Salah satu tujuan wiwaha adalah untuk melahirkan keturunan yang akan melanjutkan tradisi, ajaran agama, dan budaya keluarga. Yang ketiga yaitu mencapai kebahagiaan. Pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan kama dalam hubungan suami istri melalui cinta dan pengertian. Yang keempat, mencapai moksa. Pernikahan juga merupakan salah satu jalan untuk mencapai moksa, pembebasan spiritual melalui kerjasama dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama. Bagian dari yang ketiga yaitu membahas syarat dari wiwaha. Terdapat 4 syarat dari wiwaha. Yang pertama yaitu kedewasaan. Baik pria maupun wanita harus mencapai usia yang cukup dewasa baik secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Yang kedua yaitu kesepakatan bersama. Pernikahan harus berdasarkan pada kesepakatan dan cinta kasih antara kedua belah pihak. Syarat yang ketiga yaitu kemampuan menjalankan tanggung jawab. Pasangan yang menikah harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri sesuai ajaran agama. Yang keempat, berdasarkan dharma. Wiwaha harus dilakukan sesuai dengan hukum dan tradisi agama serta mengikuti prosedur yang ditentukan dalam kitab suci. Selanjutnya, bagian B yaitu membahas tentang sloka-sloka terkait wiwaha. Selanjutnya, sloka yang berkaitan dengan konsep pernikahan dalam Hindu, yaitu yang pertama ada Bhagavad Gita nomor 3.21 yang membahas tentang apa yang dilakukan oleh seseorang pemimpin akan diikuti oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan pentingnya teladan yang baik dan dalam kehidupan pernikahan. Sloka yang kedua yaitu Menamo Dharma Sastra nomor 9.294 yang membahas tentang seorang suami dan istri yang setia dan saling mencintai adalah pilar bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sloka yang ketiga yaitu Rigveda nomor 10.8542.2 yang membahas tentang semoga suami istri saling memberi kebahagiaan, hidup dalam persatuan yang selaras, dan hati yang damai dan cinta kasih. Nah, bagian C yaitu jenis wiwaha menurut kitab suci.
Kitab suci Hindu mengklasifikasikan beberapa jenis pernikahan atau wiwaha, di antaranya yang pertama yaitu Brahma Wiwaha, pernikahan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan orang tua dan restu para pendeta, dianggap sebagai pernikahan yang paling ideal. Yang kedua yaitu Daiva Wiwaha, pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi tugas keagamaan. Nah, yang ketiga yaitu Arsa Wiwaha, pernikahan yang melibatkan hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Yang keempat yaitu Prajapatya Wiwaha, pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dan yang kelima yaitu Asura Wiwaha, adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harta atau hadiah dari pengantin pria. Yang keenam yaitu Gandharva Wiwaha, atau pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta tanpa keterlibatan formalitas tradisional. Yang ketujuh yaitu Raksasa Wiwaha, adalah pernikahan yang dilakukan dengan paksaan atau penculikan dan tidak dianjurkan. Dan yang terakhir yaitu Paisacha Wiwaha, merupakan pernikahan yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar dan juga tidak dianjurkan. Nah, bagian D merupakan strategi membangun keluarga Sukinah. Nah, strategi yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan hidup jasmani. Suami istri perlu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Keduanya harus berusaha memenuhi kewajiban ekonomi agar keluarga dapat hidup dengan layak. Strategi yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan rohani. Nah, selain kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan rohani juga sangat penting. Keluarga yang harmonis memerlukan kehidupan spiritual yang baik seperti ibadah bersama, melakukan ibadah secara bersama dalam keluarga. Yang kedua, pengajaran agama kepada anak-anak. Orang tua harus memberikan teladan dan mengajarkan nilai agama kepada anak-anak. Strategi yang ketiga yaitu kehidupan selaras, serasi, dan seimbang. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang hidup selaras, serasi, dan seimbang dalam semua aspek. Ini melibatkan keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan spiritual. Yang keempat, menjalankan swadharma masing-masing. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, kewajiban suami. Yang pertama yaitu menyediakan nafkah bagi keluarga. Kedua, melindungi istri dan anaknya. Yang ketiga, menjadi teladan dalam hal moral dan spiritual. Yang keempat, membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga jika diperlukan. Adapun kewajiban istri yaitu yang pertama, mengurus rumah tangga dan dengan baik. Yang kedua, mendukung suami dalam segala hal, terutama dalam tugas rumah tangga. Yang ketiga, mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan pengajaran moral yang baik. Kewajiban anak, menghormati dan menaati orang tua. Yang kedua, belajar dengan giat dan menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, berperilaku sopan dan menjaga nama baik keluarga. Nah, dengan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing, keluarga dapat hidup harmonis dan damai serta mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai dalam keluarga Sukinah. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Setiap anggota keluarga menjalankan peran dan kewajiban dengan baik. Yang kedua, gotong royong. Keluarga Sukinah selalu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dan membantu satu sama lain. Yang ketiga yaitu kedisiplinan. Semua anggota keluarga menjalankan kehidupan sehari-hari dengan disiplin, baik dalam belajar, bekerja, maupun ibadah. Yang keenam, rasa hormat. Keluarga Sukinah saling menghormati satu sama lain, baik antara orang tua dan anak maupun antara sesama anak. Yang kelima yaitu kejujuran. Mereka selalu menjunjung tinggi kejujuran dalam berbicara dan bertindak. Dan yang keenam yaitu agama. Keluarga Sukinah juga digambarkan sebagai keluarga yang taat beribadah dan selalu menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Keluarga Sukinah dalam menghadapi konflik. Keluarga Sukinah memberikan contoh bagaimana menghadapi konflik dengan cara yang bijak. Mereka mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan masalah
baik antar anggota keluarga maupun dengan orang lain. Beberapa pendekatan yang mereka lakukan adalah bagian yang pertama yaitu dialog terbuka. Setiap masalah dibicarakan bersama dengan tenang. Semua anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihakimi. Sikap sabar dan pengertian. Jika terdapat perbedaan pendapat, mereka saling berusaha untuk mengerti sudut pandang satu sama lain dan tidak cepat emosi. Yang ketiga yaitu memaafkan dan mengakui kesalahan. Setelah masalah diselesaikan, anggota keluarga Sukinah belajar untuk memaafkan dan melupakan masalah yang telah lewat, serta belajar dari kesalahan yang terjadi. Gaya hidup sederhana dan hemat. Keluarga Sukinah juga dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana dan hemat. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus berasal dari barang-barang mewah, melainkan dari kebersamaan dan rasa syukur. Beberapa kebiasaan keluarga Sukinah terkait gaya hidup hemat adalah: yang pertama yaitu menghindari pemborosan. Mereka hanya membeli barang-barang yang memang diperlukan dan selalu menjaga barang-barang agar tetap awet dan tahan lama. Yang kedua, menabung. Ayah dan ibu keluarga Sukinah selalu mengajarkan pentingnya menabung, baik untuk keperluan mendesak maupun untuk masa depan anak-anak. Yang ketiga yaitu mengelola keuangan keluarga. Mereka membuat anggaran keluarga yang disesuaikan dengan pendapatan agar bisa hidup sesuai kemampuan dan terhindar dari hutang yang tidak perlu. Inspirasi dari keluarga Sukinah. Keluarga Sukinah menjadi inspirasi karena mempraktikkan nilai-nilai luhur dan kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang bisa diambil sebagai pelajaran dari mereka adalah: adapun inspirasi dari keluarga Sukinah, yang pertama yaitu pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang kedua, menjaga keharmonisan dengan kebersamaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan musyawarah. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai agama dan moral sebagai fondasi kehidupan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Wiwaha atau pernikahan adalah ikatan suci yang bertujuan menjalankan dharma, melanjutkan keturunan dan mencapai kebahagiaan dunia dan spiritual atau moksa. Pernikahan menuntut tanggung jawab, cinta kasih, dan penghormatan timbal balik antara suami dan istri. Untuk membangun keluarga Sukinah perlu ada pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, kehidupan yang selaras, serta tanggung jawab sesuai peran masing-masing, komunikasi terbuka, kesetiaan, dan pendidikan yang baik menjadi kunci keharmonisan keluarga. Keluarga yang baik akan berkontribusi pada masyarakat yang harmonis dan beretika. Sekian analisis mengenai materi keluarga Sukinah. Terima kasih.